Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Wah, ini kalau berbicara temuh tokoh NU ya, tapi yang menjadi tema pembicaraan adalah Wahabi. Ya cukup menarik lah kalau dibahas. Ini secara kebetulan memang mungkin makanan saya gitu sehari-hari menghadapi kelompok-kelompok pemikiran radikal dari orang-orang seberang. Kita bilang aja orang seberang gitu, karena lain kelompok ya orang seberang gitu. Nah, mari kita simak dulu perkataan Islah Bahrawi. Orang Wahabi Salafi yang berusaha ditolak dan tidak mau ada perbedaan, ini kan menentang sunnatullah namanya. Kalau kita ingin menyamakan orang di seluruh dunia ini untuk sama dengan kita, sampai kiamat 2 kali pun tidak akan bisa. Ini kan nih, ini kula kilo apa hasbab khilafah nih kak, kula lah karena ngincer nih kak, itang batang nih kak banyak boleh. Itu salah satu lontaran pendapat Islah Bahrawi yang menyebutkan bahwasanya kalau Wahabi itu punya keinginan seluruh dunia harus menjadi Wahabi. Nggak terbalik menurut saya. Justru sekarang sudah mulai banyak kampanye yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar, Idrus Ramli, yang menyatakan dengan tegas kalau paham yang paling benar itu mereka. Coba sekarang, siapa sebenarnya yang memperjuangkan paham supaya diakui oleh seluruh dunia itu? Coba, siapa? Ini terang-terangan kalau kita cermati, kalau kita selidiki ya, bagaimana kelompok-kelompok di luar sana berjuang sekuat tenaga dengan semangat yang tinggi untuk memenangkan pertandingan, termasuk Islah Bahrawi. Setiap lontaran katanya di mana-mana tidak lain hanyalah perjuangan dalam rangka yaitu menguatkan ideologinya supaya tidak ada orang yang keluar dari NU. Itu jadi bahkan berjuang ya sekuat tenaga bagaimana mereka berada di bawah naungan NU. Kalau dilihat kampanye dari Nahdien di mana-mana itu, seluruhnya itu dari setiap tokoh-tokoh yang memperjuangkan ideologi NU itu. Jangan hanya Wahabi saja yang menjadi kritisan, sementara Anda juga merasa paling hebat, merasa paling benar ajarannya. Jika melihat dari setiap orang yang menyatakan, dari tokoh-tokoh NU yang menyatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali melalui cara-cara mereka. Bahkan pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah pun dipalingkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi dipalingkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Ini jelas salah. Islam itu punya dasar-dasar pemikiran yang justru tidak mau berbeda. Itu kelompok di sini tidak ada kebebasan. Bagi Muhammadiyah saja tidak ada kebebasan di Indonesia. Di mana-mana menjadi caci maki, di mana-mana banyak lontaran kata ditujukan kepada Muhammadiyah. Itu fakta yang tak bisa dibohongi, tak bisa didustakan. fakta yang sangat kuat dan luar biasa. Bagaimana
masyarakat Muhammadiyah kalau di daerah-daerah itu, di wilayah-wilayah terpencil di mana Muhammadiyah menjadi yaitu kelompok yang minoritas, tidak lepas dari sorotan bahwa ajaran Muhammadiyah itu adalah seperti tikus kalau mati karena tidak pakai 77, 40, 100 dan sebagainya. Itu yang sering kita dengar. Sebenarnya yang merebut paling benar di Indonesia itu siapa, kita sudah tahu semua membacanya. Berapa banyak toko? Enggak NU neraka, enggak NU neraka, itu siapa yang ngomong begitu tuh? Lah dari NU semua. Jadi Anda jangan merasa lebih baik, kelompoknya sendiri belum dibina saja kelompoknya dulu itu sebaik-baiknya. Kalaupun mau menggunakan kualitas kebangsaan seperti apa yang diinginkan oleh Islah Barawi? Kebangsaan menurut NU, iya. Kalau kebangsaan menurut NU itu tidak akan tercapai. Kebangsaan menurut konsensus seluruh bangsa yang berbeda-beda, itu baru namanya benar. Meskipun berbeda-beda tetap satu. Tidak mengacak-acak perbedaan dengan mengemukakan pahamnya sendiri yang benar, yang lain salah, Wahabi salah dan sebagainya salah. Ini mah sudah tidak benar lagi namanya. Yaitu tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, wa la tafarraqu wakhtalafu. Jadi jangan berpecah belah, jangan berselisih paham. Tetapi Al-Quran menjamin wala yazaluna mukhtalifin. Dan orang-orang yang berselisih paham itu tidak akan pernah surut, kata Allah itu. Coba seluruh pengajian yang tak sesuai dengan konsep pemikiran, ya konsep pemikiran dari kelompok mayoritas di Indonesia ini, sudah jelas itu akan dikatakan tidak tepat, karena mereka bikin garis, jangan masuk selain NU, nanti dibohongi. Lah itu apa namanya? Ini yang tentu saja menimbulkan konflik pemikiran di tengah-tengah umat Islam. Ini yang tidak kita sukai. Kalau memang mau menanamkan persatuan dan kesatuan di Indonesia, jangan semula, tapi persatuan kesatuan yang sesungguhnya, bukan kesatuan dan persatuan menurut kualitas parsialisme, pemahaman dari sebuah kelompok agama, kelompok pemaham agama, mazhab agama di Indonesia. Bukan itu. Tapi memang perbedaan itu bisa dirangkul, tidak kemudian mencegah pengajian-pengajian yang berbeda, membubarkan pengajian yang berbeda. Salah sedikit, masjidnya ditutup, apa-apaan. Bahkan ada banyak masjid yang kemudian karena tidak sesuai dengan daerah, seperti di Aceh, Masjid Muhammadiyah misalnya, di Aceh dihalang-halangi, di Banyuwangi dihalang-halangi. Coba siapa itu semuanya? Mereka yang ngaku ahlus sunnati wal jamaah. Apa itu yang disebut kebangsaan? Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang tidak pernah mengusik. Tapi siapa yang mengusik? Mereka yang cerewet berbicara anti Wahabi. Ini ya. Jadi ini udah nggak bener gitu. Cara-cara seperti ini nggak bener namanya. Kalau memang mau merangkul persatuan dan kesatuan, membangun kekuatan yang terdiri dari perbedaan-perbedaan, ya bukan seperti Islah Bahrawi lah. Ada satu bangsa, Wahabi tidak boleh berdiri. Yang ada hanya harus
kelompoknya Islah Bahrawi. Salah itu. Kemudian menggambarkan Wahabi segawat-gawatnya dengan berbagai macam sejarah kedustaan dan hadis-hadis palsu yang seringkali dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memberangus ormas-ormas yang tak searah dan tak sejalan dengan pahamnya. Apa-apaan yang begini nih? Barangkali ini dari saya ya, Zulkarnain El-Maduri. Yang jelas kalau memang ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan, bukan mencela, menghina. Di barat banyak orang berbeda. Islam Kristen itu di barat berbeda. Ada dialog keras, tapi nggak sampai terjadi seperti di Indonesia ini, pembubaran. Masalah Al-Quran dibakar dan sebagainya. Toh umat Islam bisa membela. Dan sekarang ini Amerika, ada orang Pakistan yang berhasil, yaitu meloloskan resolusi anti-Islamophobia. Di Indonesia ini justru banyak orang yang ketakutan dengan Islam itu sendiri. Di antaranya adalah Islah Bahrawi. Jadi kalau ada Islam yang berbeda dengan pemikiran Islah Bahrawi, sangat ketakutan sekali. Inilah yang tentu saja bukan menambah kebaikan di dalam agama gitu, tapi justru akan makin menimbulkan permusuhan dan perselisihan. Coba kalau memang berani mengadakan dialog dengan mereka, undang mereka itu atas nama siapa ke undang gitu. Kira-kira yang salah siapa, kira-kira yang benar siapa, akan ketahuan. Seperti Zainal Abidin kemarin waktu diundang, itu akan ketahuan tuh. Itu barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.